Bukan dengan menampilkan situasi anak sekolahan yang saat itu sedang melakukan latihan tarian budaya. Oke, change partner. Change. Sementara yang lain sibuk berlatih, kedua siswa kasmaran yang bernama Harold dan Ella malah asik berbagi asupan nutrisi di belakang panggung. Tak berselang lama siswi lain menangkap basah mereka di sana, yang ternyata siswi tersebut merupakan kekasih dari Harold dan Ella merupakan selingkihan Harold. Sabi mo, ako ng gago. Jenna? At ikaw, Jenna, sandali! Singkat cerita, setelah tamat sekolah, Ella berprofesi sebagai dekorator. Saat itu, Ella sedang mengurus sebuah acara ulang tahun untuk anak-anak. Dan secara dadakan kliennya tersebut meminta disediakan kelinci sebanyak 200 ekor. so okay nang over-prepared ka sa may mamiss tayo. May additional request daw po yung daughter niya. Yun, sasakalin ko yan si Mrs. Tantingnan mo. Setelah acara tersebut selesai, Ella menemui pemilik kelinci tadi untuk berterima kasih karena telah membantunya memenuhi keinginan kliennya. Dan karena terbawa suasana, Ella berakhir dengan kerja kelompok bersama pria tersebut. Keesokan paginya, Max yang merupakan rekan kerja Ella meminta Ella untuk segera datang pagi itu. Akan tetapi, dikarenakan mobil Ella saat itu sedang berada di bengkel, Ella akhirnya memutuskan berangkat dengan menaiki angkutan umum. Keadaan angkutan yang padat berdesakan membuat Ella harus terhimpit di antara penumpang lainnya. Melihat Ella yang kesusahan, kernet angkutan bernama Rico membantu Ella agar bisa berpegangan. Dan secara sengaja membuat Ella menggesekkan bempernya pada Rico. Kasi lang, miss pa kami mo ba para maluwag. Di rumah Ella masih saja kepikiran dengan kernet angkutan tersebut sehingga membuatnya berhalusinasi sedang berbagi asupan nutrisi bersama kernet itu. Hari berikutnya, Ella sengaja menaiki angkutan yang sama demi bisa bertemu kembali dengan kernet tempo hari. Namun sayangnya, pria yang ia cari tidak ada di sana. Si Rico, ibabiyahe nung ngayon, miss eh. Yang ternyata Rico sedang ada di rumah bersama sang istri bernama Bing yang sedari tadi mengomel perihal Rico yang tak kunjung menikahinya padahal mereka sudah lama hidup bersama dan bahkan memiliki seorang putri. Pwede naman. Sa huwes. Tinigil ko na nga buong buhay ko ng paksamahan ka. Berbeda dengan sepupu Rico bernama Nigel yang sangat perhatian pada keluarga Rico dengan membawakan makanan-makanan lezat dan sebuah boneka untuk putri Rico. Tsaka ito pala. Sabi kay tita, Malam harinya, Rico mengajak Bing untuk kerja kelompok. Awalnya Bing menolak permintaan suaminya tersebut dan karena dipaksa, Bing akhirnya mau namun seperti tidak menginginkannya. Penantian Ella untuk bertemu Rico selama ini akhirnya baru bisa terwujud. Dan tanpa basa-basi, pagi itu Ella langsung mengutarakan niatnya pada Rico dan mereka pun berakhir dengan saling peluk. Di ba, i-check kung pakyapo ba talaga ang okay sa'yo to? Di tempat kerja terlihat Rico sedang minum-minum manja bersama teman kerjanya. Lalu tak berselang lama, Ella sengaja datang khusus menemui Rico. Ella yang saat itu menginginkan Rico dan Rico yang saat itu tengah oleng membuat mereka berbagi asupan nutrisi. Hindi kita mahanap eh. Ikaw. nagsasayang ka ng oras. Keesokan harinya, Rico menemui Ella guna mengklarifikasi dirinya yang sejatinya telah memiliki istri dan anak walaupun tanpa ikatan pernikahan. Bukannya menghindar, Ella justru menawarkan Rico untuk menjadi teman kerja kelompok saja tanpa adanya tanggung jawab. Kami, parang ganun na din. Kapag may isang nasaktan o may isang hindi na masaya. Mendengar hal itu, Rico kembali menegaskan bahwa ia tak bisa melakukannya lalu pergi meninggalkan Ella di sana. Ikaw lang nagpaparamdam ng ganito sa akin. Hindi, sorry ah. Belum jauh, Ella buru-buru berlari menyusul Rico dan mencoba memastikan Rico agar tak meninggalkannya dengan memberinya asupan nutrisi.
Singkat cerita, di waktu luangnya, Rico selalu berusaha untuk hadir menemani dan membantu Ella mengurus pekerjaannya. Bahkan memasakkan makan malam hingga menyuapi Ella yang saat itu sedang sibuk dengan urusan pekerjaannya. Talaga? Sarap? Galing mo magluto ah! Ay, sorry. Hari-hari mereka habiskan bersama berbagi cerita dan asupan nutrisi dimanapun mereka ingin lakukan. Suatu ketika Ella mengutarakan niatnya mengajak Rico untuk mau hidup bersama dengannya. Namun Rico tidak bisa menjawab ajakan tersebut dan terlihat bingung dikarenakan ia memiliki tanggung jawab besar atas istri dan putrinya. Tingin lang, isang text lang. Ikaw, sino na nakit sa'yo? Keesokan harinya di tengah perjalanan menemui sang simpenan, tiba-tiba saja melalui sepupunya, Rico menerima kabar bahwa Bing dilarikan ke rumah sakit. Pero pauwi na kami. Tol, dyan na lang ako sa may babaan. Sementara di sisi lain, Ella dengan setianya menunggu Rico untuk beberapa waktu lamanya. Sesampainya di rumah dari Nigel, Rico baru mengetahui bahwa istrinya Bing tengah hamidun dan mengalami gangguan. Agapan naman ng doktor. Bakit ano ba nangyari? Ito siya? Di saat Rico disibukkan dengan urusan keluarganya, terlihat Ella mengunjungi tempat kerja Rico. Namun sayangnya, Ella tak dapat menemui Rico di sana. Justru Ella dikejutkan dengan fakta jika saat ini Rico tengah disibukkan dengan urusan istrinya yang tengah hamidun. Sis niya, buntis, tesbon. Hindi na po. Salamat. Keesokan harinya Ella dihampiri Rico yang berniat mengembalikan barang-barang pemberian Ella dan berencana untuk fokus mengurus istrinya yang saat ini sangat membutuhkannya. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Ella marah dan sangat kecewa. Sinaglit ko lang talaga. Buti pa sila. Ella, hindi ko alam kung paano. Saat ini ia bahkan tidak ingin membagi Rico dengan orang lain. Akan tetapi Rico tetap memilih sang istri ketimbang Ella. Seketika Ella pun meminta Rico untuk meninggalkannya. Dan Rico pun pulang dengan perasaan kacau. Ang sayo kinalaman sa mga nangyayari sa'yo? Paano? Sana ba? Setibanya di rumah, alangkah terkejutnya Rico yang menangkap basah sang istri tengah asik kerja kelompok bersama Nigel sepupunya. Di scene ini juga kita diberitahukan sebuah fakta bahwa Bing ternyata hamidun hasil karya seninya bersama Nigel. Malam itu emosi Rico memuncak dan hampir saja men-COD-kan Nigel. Namun pernyataan sang istri yang sangat mencintai sepupunya membuat Rico diam 1000 bahasa. Di lang dito. Sorry sa laki-laki Paano pa? pa. May pwede pa Merasa tak memiliki harapan lagi, Rico pun pergi meninggalkan rumahnya. Sementara di sisi lain, sekalipun sibuk dengan pekerjaannya, Ella masih saja teringat akan Rico sambil menangisi nasibnya. Singkat cerita 4 bulan kemudian selesai bekerja, Ella pulang dengan menaiki angkutan umum dikarenakan saat itu mobilnya sedang berada di bengkel. Tak berselang lama di sana, Ella bertemu dengan Rico yang dengan sengaja menunggu Ella di sana selama 4 bulan terakhir. Rico juga memohon pada Ella agar mau kembali ke pelukannya. Baka mapaniwala ako sarili ko na may tandaan. This should have to end in anger. Tanpa berpikir panjang, Ella menolaknya mentah-mentah dan tak ingin lagi berhubungan dengan Rico. Mereka pun akhirnya berpisah dan berjalan saling menjauh. Iwan mo naman ako na may ngiti this time. Akan tetapi baru beberapa langkah, mereka kembali saling bertatapan dan berakhir dengan berbagi asupan nutrisi. Dan film pun berakhir.